Selamat datang! Dalam video ini, kita akan mempelajari teknik pengambilan spesimen jaringan secara anaerob hingga identifikasinya. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak bisa hidup dengan adanya oksigen. Berbagai spesimen klinis dapat digunakan untuk pemeriksaan bakteri anaerob, yaitu biopsi jaringan, aspirat abses, cairan tubuh steril yaitu darah, urin, cairan pleura, cairan cerebrospinal, aspirat saluran napas bawah atau BAB. Swab luka jika biopsi atau aspirasi tidak memungkinkan. Rekomendasi teknik pengambilan sampel jaringan dapat dilakukan dengan biopsi jaringan atau pinch biopsi, aspirasi jaringan, atau swab dasar luka. Pada video ini, kita simak metode punch biopsi dan swab dasar luka yuk! Berikut alat dan bahan yang perlu disiapkan. Jangan lupa pakai APD ya. Berikut langkah-langkahnya. Dokter menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Pastikan pasien mengerti dan menandatangani lembar inform konsen sebelum tindakan. Lakukan 6 langkah cuci tangan dengan sabun atau hand rub. Gunakan handscoon. Pada metode ini, kita tandai bagian yang akan dibiopsi. Lakukan anestesi lokal jika perlu. Tekan dan putar alat punch biopsi hingga bagian ujung masuk ke dalam jaringan. Ambil jaringan menggunakan pinset atau potong dengan scalpel atau gunting jaringan. Pada metode swab, bersihkan luka menggunakan larutan fisiologis. Setelah jaringan mati dibuang, siapkan cotton swab di dalam media transport anaerob. Gulirkan ujung cotton swab pada dasar luka dan pastikan jaringan terbawa. Masukkan sampel ke dalam tabung transport. Masukkan spesimen ke dalam kantung spesimen, lalu lekatkan perekat atau klip di bagian atas kantung. Kirim ke laboratorium mikrobiologi klinik segera, namun jika tidak memungkinkan dapat ditransport dalam suhu ruang selembat-lambatnya dalam 24 jam. Setelah menerima spesimen, tulis nomor identitas dan tanggal pada media Brucella kanamisin, agar darah, tioglikolat, dan objek gelas. Ambil spesimen, lalu gulirkan kasa swab di atas ketiga, agar tadi. Gulirkan juga pada objek gelas untuk pemeriksaan mikroskopik langsung. Campurkan sisa spesimen ke dalam tioglikolat. Lakukan penipisan koh pada 4 kuadran untuk mendapatkan pertumbuhan dan koloni tunggal. Tempatkan agar pada plastik untuk inkubasi. Masukkan indikator udara yang sudah ditetesi Aquades. Pada lingkungan anaerob, indikator biru akan berubah warna menjadi putih. Keluarkan gas pak dari kemasan dan masukkan ke dalam kemasan plastik. Tutup kemasan dengan segel yang tersedia. Lakukan hal yang sama pada media tabung tioglikolat. Inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Jika media banyak, inkubasi dapat dilakukan menggunakan kontainer. Saat inkubasi, agar darah ditempatkan pada suasana aerob. Hasil positif jika terdapat pertumbuhan di suasana anaerob, tetapi tidak ditemukan di suasana aerob. Kemudian, lakukan pewarnaan gram. Baca hasil pewarnaan gram menggunakan mikroskop. Pada pewarnaan gram, ditemukan bakteri gram positif berbentuk batang. Setelah inkubasi, ditemukan koloni bulat kecil sampai medium berwarna kelabu. Pada agar darah, terlihat zona hemolisis ganda yang terdiri dari hemolisis total berwarna bening di bagian dalam dan hemolisis sebagian berwarna suram di bagian luar. Pola ini khas untuk bakteri Clostridium perfringens. Dari koloni kultur, lakukan kembali pewarnaan gram dan lihat di bawah mikroskop untuk konfirmasi jika alat tersedia dapat dilakukan uji biokimia, dilusi otomatis Vitek 2. Hasil identifikasinya didapatkan spesies bakteri Clostridium perfringens.
Terima kasih. Semoga bermanfaat.